Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid Ustazah semua? Insya Allah sehat, tetap semangat dalam belajar walaupun kita tidak bertemu, tapi semoga semuanya tetap semangat belajar. Oke, kali ini kita akan mempelajari masuk ke materi penyajian data. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu gimana sih caranya kita menyajikan data. Sebelum kita menyajikan data, tentunya kita harus tahu dulu mengumpulkan data tuh gimana sih. Oke. Sebelum kita tahu mengumpulkan data, maka kita harus tahu dulu pengertian dari data itu sendiri. Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Ya, sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Nah, ini adalah contoh-contoh sekumpulan informasi itu tadi. Bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Tapi lebih lanjutnya nanti kita bahas di materi. Nah, cara mengumpulkan data yang pertama melalui angket atau kuesioner. Angket dan kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan untuk responden dalam bentuk tertulis. Jadi bisa dituliskan jawaban-jawaban dari pertanyaan angket atau kuesioner tersebut. Kemudian bisa melalui wawancara langsung. Kemudian bisa melalui observasi atau pengamatan. Kemudian melalui penelitian. Jadi di sini adalah cara-cara mengumpulkan data. Oke. Nah, di sini kita akan mengupas habis bagaimana sih cara penyajian data itu tadi. Nah, cara menyajikan data bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Nah, kita lihat dulu tabel. Nah, ini adalah contoh tabel ya. Jadi contohnya itu bisa di sini ada nilai, data nilai, di sini ada frekuensi banyaknya ya jumlahnya. Ini adalah tabel sederhana. Selanjutnya diagram batang. Nih. Diagram batang pasti terdiri dari X dan Y. Sama ya. Ini datanya sama. Di sini adalah data skornya. Di sini adalah frekuensinya. X horizontal, Y vertikal. Nah, sekarang kita lihat diagram lingkaran. Wow. Diagram lingkaran. Inilah diagram lingkaran ya. Ini datanya juga sama. Di bawah ini ada keterangan skornya. Jadi dia biasanya dibedakan dengan warna seperti ini. Bisa menggunakan persen, bisa menggunakan derajat atau sudut. Ya. Yang penting kalian kenal dulu ya. Sekarang diagram garis. Sebenarnya diagram garis ini kurang lebih sama dengan batang, cuman bentuknya hanya di sini bentuk garis. Kalau batang dia berbentuk batang. Untuk penempatannya juga sama, di bawah sini adalah X dan di sini adalah Y. Di bawahnya ini adalah nilainya, skor nilai, dan di sini adalah frekuensinya. Oke. Nah, selanjutnya it's exercise time. Kita masuk ke contoh soal aja ya. Nih. Contoh. Skor 30 peserta lomba melukis dengan tema Sayangilah Lingkunganmu sebagai berikut. Nah, di sini ada 50, 80, 50 dan seterusnya. Di sini ada 30 skor. Nah, bagaimana caranya? Data ini kita olah dalam bentuk tabel. Nah, kita selesaikan dulu ya. Jadi data ini kita
Caranya pertama gini, kita bisa urutkan skor itu dulu. Kita lihat nilainya, kita bisa urutkan dari terkecil hingga terbesar. Di sini kalau kita lihat, kita baca, kita lihat urutkan seperti ini, kita bisa mengurutkan dari skornya adalah 50, kemudian 60, 70, 80, 90. Ya. Nah, di sini Ustazah sudah bedakan dengan warnanya masing-masing supaya memudahkan untuk dihitung. Kita hitung sama-sama ya. 50 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, skor yang 50 ada 5 orang. Ya. 5 orang mendapat skor 50. Seperti itu. 60-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang yang meraih skor 60. Kemudian 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 ada 6. 80, 1, 2, 3, 4, 5. 80. Yang meraih skor 80 ada 5 orang. Kemudian 90, kita lihat yang warna hijau, 1, 2, 3, hanya 3. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, 55, 60, 11, 76, 85, 93. Kalau kalian masih ragu, boleh dijumlahkan. 5, 11, 6, 5, dan 3 ini kita jumlahkan. Ketika dia skornya 30, berarti kemungkinannya benar. Tapi ketika kurang dari 30, maka kalian harus cek lagi datanya. Ya, kurang atau lebih dari 30, maka harus dicek lagi datanya. Nah, kita bisa buat tabelnya seperti ini. Skor, turus ini memudahkan kita ketika pas kita menghitung tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita buat turus seperti ini. Ini namanya turus. Ya. Kemudian banyak pesertanya. Kita hitung dari turus ini tadi. Jadi banyak peserta sama dengan jumlah turusnya. Sampai sini paham? Kita next. Nah, setelah maka kita dapatkan hasil seperti ini ya. Ini adalah X, ini adalah Y. Ya, ini nilai data, ini adalah frekuensi. Nah, ketika kita masukkan ke dalam diagram batang seperti ini, seperti yang kita lihat contoh tadi ya. Nah, ini ketika kita masukkan kita masukkan nilainya, maka di sini 50 ada berapa? 5 orang, maka dia nilainya di sini. 60, 11 orang, dia di sini 76, 80, 5, 93. Nah, di sini udah jelas datanya. Dan di sini ada tanda X dan Y. Mudah ya? Mudah. Nah, bagaimana dengan diagram garis? Sama saja. Diagram garis sama saja ya. Di sini Ustazah hanya mengenalkan, oh ini bentuk diagramnya. Cara membuatnya sama. Tinggal di sini kita tulis X dan di sini Y, kemudian kita masukkan datanya, kita ketemukan skornya dengan jumlah pesertanya atau frekuensinya. Nah, bagaimana dengan diagram lingkaran? Diagram lingkaran di sini kita bisa hitung. Ya, kita cari persentasenya. Kita cari persentasenya. Bagaimana caranya? Jumlah yang mendapatkan skor 50 ya. Ada berapa tadi? Ada 6 ya. 6 per jumlah total dikali 100%. Tapi untuk lebih dalam nanti kita akan bahas. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Pengenalan, Nah, sekarang kita masuk penafsiran data. Coba perhatikan, yang lebih fokus kita di tabel ya. Jika diperoleh tabel seperti berikut, nah kita perhatikan tabelnya. Di situ ada nilai data dan frekuensi. Informasi apa saja yang terlihat pada tabel? Nah,
informasi apa saja yang terlihat pada tabel. Misalkan ada gini, berapa nilai tertinggi lomba melukis yang terlihat pada tabel? Nah, nilai tertingginya berapa? Atau skor tertingginya adalah 90. Maka di sini kita tulis 9. Berdasarkan tabel tersebut, maka nilai tertinggi adalah 90. Skor berapakah yang didapat dari kebanyakan peserta? Nah, kita lihat. Di sini ada clue kebanyakan peserta. Jadi banyaknya peserta kita lihat yang paling banyak pesertanya di sini yang mana ya? 11. Peserta terbanyak adalah 11. Kita lihat skornya adalah 60. Maka di sini kita akan tulis jawabnya 60. Berapa peserta yang meraih skor paling kecil? Nah, kita lihat. Di sini ada clue skor paling kecil. Skor paling kecil ada di sini ya. Nah, dilihat berapa selisih jumlah peserta yang meraih skor 60 dan 80. Kita lihat skor 60 dan 80. Yang mana dilihat selisihnya? Maka yang di sini. Berapa total peserta yang mengikuti lomba melukis? Bagaimana caranya? Maka kita harus hitung total dari frekuensi. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang Ustazah mau tuliskan jawaban di kolom komentar ya. Ini Ustazah tuliskan lagi soalnya. Skor dan banyak peserta. Berapa peserta yang meraih skor paling kecil? Berapa selisih jumlah peserta yang meraih skor 60 dan 80? Berapa total peserta yang mengikuti lomba melukis? Oke. Math is a work in progress. Have fun with it. Someone famous. Sekian dari Ustazah, semangat belajar ya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.